Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillah kami para alim, para kiai, para ustaz, ustadzah, wabil khusus, pengurus, majelis wakil cabang, Nahdlatul Ulama, Kecamatan Negara, Alhamdulillah dan pada umur sehat. Amin. Para pengurus pada umum dari mulai muslimat fatayat ansor dasar PBNU baik dari cabang terus sampai anak cabang Jawa Barat sampai nanti Mas Bandung, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Ormas Bandung, tanfidiatan, wasuliatan, semuanya yang saya mahabai, khususnya anak-anakku di penuh PBNU yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, kekuatan untuk mampu melaksanakan program-program organisasi secara baik dan benar. Tapi tidak harus dengan kalimat lurus. Ini nanti disalahartikan penuh garis lurus, bisa jadi bahaya. Hadirin yang saya hormati, pertama klarifikasi bahwa saya naik di acara ini bukan karena bapaknya Mas Adi. Menurut saya bukan lagi monopoli bapaknya, tapi karena saya ikut peduli terhadap perkembangan Nahdlatul Ulama, paling tidak ranting Ormas. Mudah-mudahan saya selaku wakil ketua lembaga dakwah NU Kabupaten Brebes atas doa panjenengan mudah-mudahan bisa naik sampai ke tingkat cabang, bisa melaksanakan program-program dengan baik. Tapi mohon maaf memang karena situasi yang masih nuansanya COVID terus, corona terus, tapi coronanya negara bukan coronanya corona. Coronanya corona kan kopi rokok anak, tapi coronanya corona makasih maksudnya. Jadi dengan segala hormat, mungkin kita semua merasakan betapa raga sepinya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Baik, untuk pagi ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang pertama kali saya mendengar hadis ini ketika saya lagi jadi anggota IPNU Jawa Timur. Saya masih anak di Jawa Timur, saya aktif di IPNU, saya aktif banget, ada Mapesta saya ikut, ada apa saja kegiatan saya ikut, sampai seusia Suriah ini piagam saya masih Pak Ustaz. Piagam IPNU saya juara 1 tenis meja, juara catur, juara pramuka, sampai sekarang masih.
sebentar. Pacar saya yang diputus-putusin di Jawa Timur, rasakan baru. Sampai saya punya pacar yang kakinya cuma sebelah, hafal Quran. Itu kalau telepon-teleponan masih berendamnya masih kayak dulu. Ya saya kalau ngomong enggak, Ustaz Jawana Ustaz sampai saya masih artinya masih kemarin banget. Ternyata hidup ini cuma sebentar. Kalimat hidup di dunia sebentar, kalau yang mendengarkan yang baru mau hidup itu seolah-olah kurang percaya. Artinya kalau yang mendengar itu masih tingkat anak-anak, itu seolah-olah bertanya-tanya, sudah ngomong hidup sebentar. Tapi kalau yang ngomong orang tua dan yang mendengarkan juga orang tua, saya yakin membenarkan semua. Coba jangan bayangkan yang tua-tua. Bayangkan ketika sekolah di SD kayak apa, ketika di SMP kayak apa, SMA kayak apa. Itu seolah-olah baru kemarin. Bila begitu, baru kemarin banget. SD itu saya masih ingat banget. Sampai tadi saya melihat Pak Ustadz wajahnya, saya ingat banget lawan pingpong saya di kecamatan, karena Rengas Bandung satu-satunya SD kampung yang menjadi juara pingpong tingkat kecamatan sampai dikirim ke tingkat kabupaten itu Alifato Rengas Bandung. SD zaman itu rata-rata masih sepi, sekolahnya saja belum pakai sepatu. Satu-satunya murid pakai sepatu SD Rengas Bandung, satu-satunya itu 4 tahun di Rengas Bandung. Saya masih ingat pawe 17-an, tapi bukan alasan karena uangnya banyak, karena saya habis ke surga. Yakin. Bapak saya punya balongan di depan masjid itu, lalu panen ikan mujair. Saya ikut berburu. Oh, saya belum bisa berburu. Saya ikut berburu. Tak kasih banyak ya. Berburu juga baik. Apa yang jeleknya? Itu terus saya kenal bahasa Jermannya boran. Bahasa Jerman boran itu Sunda, tapi bukan paku, berguna bambu, itu namanya boran. Kemudian divonis oleh dokter, saya kena tetanus. Untuk menjaga kotoran kuda, untuk tidak berkelanjutan tetanusnya, bapak saya beliin sepatu. Wes, alasannya gue ibu karena duitnya ada itu semua sepatu, yang lain masih nyeker. Itu baru kemarin semua masih tertinggal. Sampai sekarang sudah sering dikelilingi, disamperin zo. Ya rasa kalau sini aduh mana zo. Mulailah nggak Allah sendiri. Jadi monggo bareng-bareng kita sadar bahwa hidup ini tidak
bukan tidak terlalu lama, tapi betul-betul tidak lama, hanya sebentar. Ingin saya sampaikan hadis yang saya mendengar ketika saya mengikuti pengajian itu kegiatan itu yang menyampaikan pengurus pembina itu Kecamatan Paciran, Ustaz Muhajir, adanya Kiai Haji Bakir, saudaranya Kiai Haji Abdul Ghafur yang viral di YouTube, Abdul Ghafur Sunan Derajat. Ini Ustaz Muhajir menyampaikan hadis ini. Ayuhal ashab, kaifa antum idza tahansalukum wa fasaqa sababukum wa taraktum jihad. Kata Rasulullah, wahai sahabat, kaifa antum, bagaimana kalian idza tahansalukum, ketika sudah masuk era di mana para perempuan sudah pada racun, wafasa sababukum, dan era di mana para pemudanya sudah pada fase, watarakum jihadakum, sementara kalian yang tahu agama meninggalkan dakwah, meninggalkan jihad, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jihadnya NU, amar ma'ruf nahi munkar. Mohon maaf, jangan ditafsir jihadnya Habib Rizik. Jihad yang saya sampaikan pasti jihad ala Nahdlatul Ulama, bukan jihadnya siapa kayak Faisal Hasan, Haikal Hasan. Ayo jihad, nemburi orang yang bergabung, ayo jihad. Kalau NU mengatakan jihad, maknanya pertama amar ma'ruf nahi. Kata hadis ini, wa taraktum jihad, perempuannya sudah lacur, pemudanya sudah fasih, ulama-ulamanya diam. Sahabat ditanya oleh Rasulullah seperti itu, kaget sahabat. Karena apa? Ya wajar sahabat kaget. Ketika itu Islam sedang jaya-jayanya, sahabat sedang mesra-mesranya, punya pemimpin seorang Rasulullah yang bawa alim, bukan pakai kata alim lagi, tuntunannya langsung dari Allah. Semua persoalan pasti selesai. Dan Rasulullah mengatakan, tidak tahu bisa hukum wafasa persabab hukum bataratum jihadakum. Bagaimana kalian kalau nanti akan ada perempuan melacur, pemudanya fasik, ulama-ulamanya diam. Sahabat kaget sehingga bertanya, akakilun billahi ya Rasulullah. Wahai Rasul, situasi seperti ini, pantas kaget, pantas. Apa akan ada Rasul situasi seperti ini? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang semakin bukan. Bukan bahwa ada. Maka itu bilang kayak Rasulullah, nakam, kontra, bukan. Ya, makanya anak, bukan seperti itu. Jawabannya Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang badanku jiwaku ada di genggamannya. Artinya demi Allah. Apa jawaban Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi asyaddu minhu sayatu. Yang lebih dahsyat dari itu, yang Rasulullah saja sahabat sudah kaget. Lalu sahabat bertanya, masa akan ada seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersumpah yang lebih bejat dari itu akan ada. Kaget sahabat. Lalu Rasulullah melanjutkan kalimat asyaddu minhu sayakun dengan pernyataannya,
baik-baik dianggap rusak. Luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, ini satu hadis yang keinginan saya, kenapa saya menyampaikan ini, dan menjadi motivasi generasi muda Nahdlatul Ulama untuk tetap istiqomah memperjuangkan program-program Nahdlatul Ulama yang nyata-nyata makruf. Tetapi ada banyak pihak yang menganggap bahwa faham yang digembar-gemborkan oleh Nahdlatul Ulama ini sesat. Ya, sering menyaksikan di HP-HP kan ya, bagaimana para ulama di luar sana mencaci maki Islam Nusantara, bagaimana mereka mencaci maki langkah-langkah Gus Dur, bagaimana mereka mencaci maki ulama-ulama kita, sementara mereka yang nyata-nyata dakwahnya mungkar, pengikutnya luar biasa, dianggap sebagai sebuah yang makruf. Contoh kecil, Sudi Nur Raharja. Terus sampai 10 kali lihat. Kayak apa Sudi Nur? Wong lambene bae untuk mengucapkan kalimat Quran masih telo. Lidahnya saja masih belum ketemu makhraj. Sudah larisnya luar biasa. Bahkan pembaharu wanita, tukang sulap, tidak bedanya dengan Bung Jamal kalau di daerah Jatibara Brebes. Barangkali ada yang hampir 45 tahunan dulu kecil pernah ketemu penjual obat namanya Bung Jamal. Pakai sulapan kalau jual obat itu. Kadang-kadang bawa piano. Kalau sulapa, kalau bawa piano juga ngoceh, ceramah. Kalau kebetulan audiennya itu banyak kelihatannya anak-anak yang pakai peci, dia ceramah kayak dia, persis ubahnya. Ini si Sudirman itu tidak ubahnya, persis seperti itu. Itu larisnya luar biasa, pengunjungnya selapangan penuh. Dilulukan dianggap sebagai sebuah ulama yang hak, padahal Masya Allah. Ada lagi selain Sudirman di Jakarta, sampai ketika ada tulisan di pinggir jalan, ada baliho Maulid Nabi, penceramah Dr. Haikal Hasan. Malamnya saya datang, saya kunjungi. Saking penasarannya, di HP itu Haikal Hasan luar biasa banget. Begitu ceramah di Masjid Al-Muhajirin dan Nabi itu, saya datang. Masya Allah, baca Qurannya enggak tahu. Tapi pengunjungnya luar biasa. Asal Haikal itu mengatakan sesuatu tentang jihad, wes pengunjungnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di era NU yang sekarang ini menghadapi musuh-musuh, rival-rival pejuang yang sebenarnya. Maka titik tolaknya hadis ini yang ingin saya sampaikan adalah kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufan. Bagaimana kita menyikapi ketika jagatnya sudah seperti ini? Yai-yai yang alim-alim di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di pesantren-pesantren terpencil, seolah-olah nggak laku. Tetapi saya nggak tega demikian. Orang saja, orang-orang yang berpakaian kayak kiai tampil di YouTube, kemudian larisnya luar biasa, bahkan mendapatkan sambutan oleh para
dengarkan di telinga. Ketika seorang mubaligh lalu mengatakan Gus Dur itu bukan saja buta mata, tetapi juga buta hati. Kalau sampean elu beneran mendengar Gus Dur dibutuhkan, mau apa saudara? Coba. Kalau menurut saya nggak bisa mau apa saudara? Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama, cucunya pendiri Nahdlatul Ulama, bukan sekedar cucu saja, bukan orang yang nempel di kehebatan materi, bukan orang yang hanya mengandalkan martabat orang tuanya, tetapi yang orang alim, pejuang pluralisme, negarawan, kiai. Orang ada yang mengatakan buta. Kayak apa sampai menyebutkan itu? Kalau sampai diam saja, dia persis masuk dalam hadis Rasulullah. Wa taraktum jihad. Nauzubillah. Mestinya kita bergerak. Islam Nusantara, sebuah teknologi yang digagas oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama untuk melestarikan perilaku Muslim Indonesia yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Biar lestari, biar langgeng. Karena itu sudah merupakan pakaian Muslim Indonesia, pakaian lahir batin. Lalu dibintai dengan teknologi Islam Nusantara. Berapa banyak ulama-ulama di seberang, ulama-ulama di sebelah yang mengatakan bahwa Islam Nusantara lebih kafir dari orang lain. Ini kan sesuatu yang kurang ajar, Pak. Lalu Islam Nusantara itu hanya sebuah teknologi untuk membintai keislaman kita yang bukan orang Arab. Mohon maaf bagi sampean yang sudah pernah haji ke sana. Kira-kira pernah melihat nggak ada anak muda Arab jalan-jalan di tempat umum atau sedang umum terserah yang pakai peci hitam ala Indonesia? Kalau nemu luar biasa. Pasti tidak akan pernah. Bahkan peci hitam di Arab itu milik jamaah Indonesia menjadi rebutan. Karena di Arab itu nggak ada orang pakai peci hitam ya kayak ini, nggak ada. Jangankan peci, sarung saja nggak ada. Orang Arab itu Islamnya nggak pakai sarung. Dan kita di Indonesia itu Islamnya sarungan, peci hitam, pakai baju batik. Ini maksudnya tipologi Islam Nusantara itu seperti itu. Dalam hal membimbing budaya, dalam hal membimbing akidah, agar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Indonesia juga tetap lestari. Ada banyak akidah yang beda dengan akidahnya orang Arab. Ini perlu ngaji, perlu kajian. Bukan tempatnya di sini saya harus menyampaikan, tetapi kalau sekedar mendengar, oke lah, nggak ada masalah. Contoh, kalau di Arab itu kan faham-faham yang berkembang di sana. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Itu Gusti Allah betul-betul di langit. Gusti Allah itu di langit. Kalau kita fahamnya kita itu nggak ada faham bahwa Allah ada di langit. Jadi 'alal 'arsy istawa itu sebagai sebuah mangkok luhurannya Gusti Allah. Kalau anak Arab ditanya, John, kalau bahasa Indonesianya begini, John, kamu agamanya apa? Muslim. Tuhannya siapa? Allah.
Indonesia. Ada paham itu enggak? Pernah mendengar paham itu enggak? Di sekolah-sekolah kayak di jalanan-jalanan. Saya kira enggak pernah ada. Enggak pernah ketemu ada anak Islam yang ngomong aku di langit. Enggak pernah. Ini loh tipologi Islam Nusantara. Dan hal yang furu'iyah, tahlilan kita lestarikan, manakiban kita lestarikan, perjanjian kita lestarikan, hubungan dan lain sebagainya. Kalau di Arab mau mencari orang perjanjian, at-taqiyul ikram, bismillahirrahmanirrahim, enggak bakal ketemu. Soalnya dengan memang ada di Arab itu ada orang baca Al-Barzanji. Tidak ada. Karena apa? Secara resmi agama yang diajarkan oleh negara itu menolak hal-hal seperti itu. Kalaupun sampai pernah ketemu ada orang membaca Al-Barzanji, itu susupan orang yang tidak sepaham dengan pemerintah Saudi Arabia. Itu pasti kita dalailul khairah di Indonesia ini tidak unggulan. Di Saudi Arabia dibanting, nggak kanggo dalailul khairah di Saudi. Saya nggak cerita dari berita televisi atau membaca surat kabar, tidak. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa askar-askar Arab itu benci terhadap kita dalailul khairah. Luar biasa. Di sebelah makam Nabi itu, di sebelah belakang itu ada ruangan yang pintunya pasti tertutup. Pasti tertutup. Di atas pintu tulisannya itu Babu Jibril. Pintu Jibril. Nanti kalau sampai haji, ingat-ingat di belakang makam Rasulullah itu ada pintu yang disebut Babu Jibril. Di dalam urusan Babu Jibril itu ada ruangan yang nggak luas-luas banget, tetapi tidak dipakai untuk penilaian jamaah. Yang paling sering itu pintunya pasti tertutup. Hanya orang-orang yang punya kemauan besar, saking pengen jajan di dalam ada apa? Kok yang lain pintunya terbuka, tetapi Babu Jibril tertutup. Termasuk saya dulu memaksakan diri masuk, dan saya bawa kitab Dalailul Khairah, Muslim dari Pakistan bawa kitab Dalailul Khairah. Sebelum saya buka kitab Dalailul Khairah, orang Pakistan itu baca duluan, baca kitab Dalailul Khairah. Nggak tahunya dari Arab itu, polisi penjaga itu merebut kitab orang Pakistan itu, dibuang sekencang-kencangnya. Haram. Itu loh, yang bukan Islam Nusantara itu. Kenapa ini saya sangat-sangat menekankan? Karena eranya Android. Sekarang sampai itu pengen tahu Amerika, nggak usah beli tiket terbang ke Amerika, bahkan nggak usah keluar pintu, di tangan sampai sudah ada Amerika. Saya yakin di tangan sampai semua ada paham banyak Islam. Saya khawatir anak-anak NU yang masih muda-muda ini dicuci otak oleh HP-nya sendiri. Ini bahaya. Kayak apa sih alasan di HP? Kayak apa Habib Rizik? Kayak apa sih Mahir Tulari? Kayak apa kalau mencaci maki Nahdlatul Ulama? Sampai-sampai ada istilah NU garis lurus, Masya Allah. Kalau kata saya, kalau ada orang mau mengikutinya malah NU garis lurus, komentar beberapa nama. Dari dulu yang namanya NU garisnya bulat, bapak ada NU garis lurus. Bagaimana sudah mau? Ya sehat normal, tapi begitu ketemu malah digamoni, kan lucu. Nah ya Pak NU garis lurus. Bocah itu pun saya udah kalau melihat HP selektif. Kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak paham, tetapi senang nonton, pakai bimbingan. Nanya sama orang-orang yang
nanya, Kiai Budaya aja sebetulnya kayak apa Ustaz? Nanya. Kalau enggak bahaya. Profesor Said Katil, ketua umum kita, itu disebut sebagai orang Syiah yang disusupkan ke Nahdlatul Ulama untuk merusak NU dan segala macam. Ini di tangan sampean, sudah di tangan sampean, bukan di tangan ustaz, bukan di tangan kembali, tapi di tangan anak-anak kita sudah ada cekokan seperti ini. Nah, kalau tidak diantisipasi sedini mungkin, bahaya. Belum lagi yang kemudian merantau, lalu ada kegiatan, lalu ikut, ujung-ujungnya, endingnya, lalu ngajak pakai cadar, yang diajarkan di sana kemudian cerita orang, lalu pakai cadar, lalu menjelek-jelekan ibu-nyai yang nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab, padahal dari dulu, mohon maaf, dari dulu ulama-ulama kita nggak usah jauh-jauh, Kiai Jawa Barat, Kiai Brebes, ketika saya masih anggota Ansor, mengunjungi kemana-mana, istri-istrinya Kiai itu nggak pakai jilbab, pakainya kerudung yang panjang itu nanti sampingnya separuh gitu. Cakep-cakep, manis-manis, pakai kacamata putih, mendampingi Kiai-Kiainya. Itu seperti itu. Nggak ada heboh apa-apa. Jadi anak-anak itu mohon maaf, perhatikan betul apa yang sampai sering nonton di YouTube itu. Kalau bingung, pakai pembimbing, ditanyakan. Tapi pesan saya, jangan suka buka YouTube-nya Subhi Raja, jangan suka buka YouTube-nya Buya Yahya. Beliau orang alim, tetapi secara kebetulan sedang tidak klop dengan ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau orang sedang nggak klop, nggak perlu dia. Si Subhi Raja lah, apalagi Haikal Hasan apalagi nggak usah. Wes buset wae, paten kowe buset. Jangan begitu kata terus bantu HP selesai. Ada penak. Manapun busur orang dia, muncul Haikal Hasan, muncul dari paten HP. Soalnya dikatakan pasti memancing kemarahan kita, umat desa. Dia umat keselamatan, wakil umat keselamatan, demo dari sana mana bayangkan ketika Presiden Jokowi diganti namanya Jokowi, ada itu. Ya orang lain ceramahnya seperti itu, buat apa didengarkan oleh ibu dan ayahku? Tidak mungkin. Mari kita ganti namanya Jokowi menjadi Jokowi. Mari kita ketemu istana, masa ada kodok menempati istana. Kayak apa itu? Ada lagi waktu ada orang baca Quran di istana dengan nada Jawa itu, ada kiai ngomongnya luar biasa. Menteri Agamanya Dajjal yang baca, apalagi kalau ngomong Masya Allah. Kalau kita NU kan mendengarkan Quran dengan lambang Jawa, biasa dari dulu. Kiai ngaji subuhan, ngaji tafsir, lambangnya lambang Jawa, sedap saja. Ada problem apa-apa. Dan kalau ada orang lambang Jawa marah-marah, tapi nggak tahu sebenarnya lambang Barat. Begitu konangan, pasnya Firza. Tapi apa komentar? Ya anak-anak itu siap. Taat dengan program kita, program Nahdlatul yang diikuti kiai-kiai Nahdlatul harus seperti itu. Karena masa depan NU ada di sampean.
seyakin-yakinnya kita pengikut ulama Nahdlatul Ulama adalah ashabul haq. Kita yakin mengikuti Islam yang paling benar. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin? Saya sangat-sangat yakin. Sumpah sebutan ini, saya yakin Islam yang paling benar. Nah, betul. Saya sangat-sangat oncat-oncatannya aku, tapi nggak sekarang. Mari kita oncati Wahabi, mari kita oncati Jabariyah, Qadariyah, mari kita oncati, mari kita telusuri. Saya yakin semua paham mentok dalam sebuah jalan kesesatan. Tapi Nahdlatul Ulama tidak akan pernah mentok. Enggak ada. Kalau mereka suka ada. Tapi tidak sekarang. Nah, tadi ada aturan dari pengurus PBC. Anak-anak kita harus mengaji sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh kita para orang tua agar menjadi warga Nahdlatul Ulama yang alim, yang pinter. Nah, bahasa alim tidak hanya dimonopoli oleh orang yang ahli baca kitab ini, ya, tetapi saya ingin sampaikan al-alimu, orang pandai adalah man alima, orang yang tahu khiyalatan alami, orang yang tahu perkembangan zamannya. Paham ya? Orang cerdas adalah orang yang mampu mengerti tentang perkembangan zamannya. Kalau kita hidup di era 2020, 2010, 2021, kepengennya kayak hidup tahun 1935, ya di era sekarang dulu jagung diserang dari sangka. Ini mari saya sampaikan al-alimu man aliman khiyalatan alami. Orang pandai adalah orang yang bisa mengetahui tentang perkembangan zaman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, walaupun tidak terlalu dalam, tidak terlalu banyak, karena itulah kemampuan saya. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.